Kalau boleh sedikit saya cerita, pada saat saya SD dulu, itu pada saat saya lagi main bersama teman-teman lah di lapangan ya, pada masa kanak-kanak, pada saat itu abang saya manggil saya nih ceritanya, manggil saya, "Cit, mau ikut nggak ke stadion?" Gitu. "Stadion mana?" "Lebak Bulus," kata dia gitu. "Mau ngapain? Nonton Persija." "Ya, saya mah ikut aja, namanya bocah ya." Saya ikut, jalan. Sampai di Stadion Lebak Bulus, akhirnya saya mengetahui, oh inilah klub Persija dan inilah Jackmania. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jackmania didirikan 7 September 2015 bertujuan untuk mempersatukan driver ojek online yang berada di wilayah Jabodetabek dan juga mencintai Persija. Ya, perkenalkan gue Rashid Ismail atau biasa dipanggil dengan Acit dari Wakil Ketua Komunitas Gojakmania. Sepak bola saya kenal dan mulai mencintai ya, itu mungkin dari SD. Mungkin sebelum masuk SD mungkin saya sudah menyukai sepak bola. Jadi alasan awalnya itu sebenarnya saya nggak tahu ya Persija itu apa dan The Jackmania itu juga apa gitu. Jadi kalau boleh sedikit saya cerita, pada saat saya SD dulu, itu pada saat saya lagi main bersama teman-teman lah di lapangan ya, pada masa kanak-kanak, pada saat itu abang saya manggil saya nih ceritanya, manggil saya, "Cit, mau ikut nggak ke stadion?" Gitu. "Stadion mana?" "Lebak Bulus," kata dia gitu. "Mau ngapain? Nonton Persija." "Ya, saya mah ikut aja, namanya bocah ya." Saya ikut, jalan. Sampai di Stadion Lebak Bulus, akhirnya saya mengetahui, oh inilah klub Persija dan inilah Jackmania. Sambil berjalannya waktu, saya akhirnya mulai mencintai, mulai menyukai Persija, dan pada akhirnya saya merasa udah mandiri, sudah bisa nonton Persija sendiri, beli tiket sendiri gitu kan pada saat itu. Dan akhirnya saya mencari suatu korwil gitu, pada suatu perkumpulan di daerah saya khususnya. Ketemulah saya yang namanya Korwil Rawamangun, yang pada saat itu korwilnya Bang Epeng. Akhirnya saya mendatangi beliau untuk menanyakan bagaimana caranya untuk menjadi anggota The Jackmania, dan alhamdulillah sampai saat ini. Jadi Gojakmania itu adalah suatu kumpulan driver ojek online yang menyukai dan mencintai Persija, dan yang sudah dipastikan dia adalah Jackmania. Gitu. Jadi Gojakmania ini nggak cuma berada di Jakarta, maksudnya anggota-anggotanya ya. Jadi ada dari Tangerang, ada dari Depok, ada dari Bekasi, ada dari ya intinya Jabodetabek, dan Bandung pun ada. Di Bandung pun ada, kita mempunyai anggota yang memang profesinya sebagai driver ojek online. Oh, jadi gini, kalau untuk awal mulanya Gojakmania berdiri, kita dulu ada sebuah media sosial namanya Facebook, kalau nggak salah, seingat saya dulu Facebook. Jadi itu
salah satu dari pendirinya. Kalau nggak salah pada saat itu Bang Awai mendirikan Gojek Mania itu di tahun 2016 kurang lebih, saya lupa. Dan itu kita menyebutnya namanya Gojek berlogo oren. Gojek berlogo oren. Akhirnya terkumpullah di situ beberapa anggota sekitar 30-40 orang. Kita sering bikin kopdar, kita sering bikin nobar, kita sering bikin yang namanya awaidai gitu kan, tur tandang. Dan akhirnya kita sambil berjalannya waktu mendapatkan informasi ternyata ada Gojek lain yang berlogokan warnanya hijau. Kalau kita pada saat itu warnanya orange. Ternyata sambil berjalannya waktu kita mengetahui bahwasanya ada Gojek juga yang berlogonya hijau. Ternyata di situ adalah Gojek yang isinya anggotanya adalah seorang petinggi-petinggi lah ya, petinggi-petinggi The Jack pada saat itu. Ada Abi Irlan, ada Abah Ram, ada Om Luka mantan Kabid Korlap, ada Bang Joy, Kabid Korda Selatan, ada Bang Boy Korwil Cikini kalau nggak salah pada saat itu. Di situ banyak isinya. Akhirnya sambil berjalannya waktu Bang Awai dipanggil kan tuh, diajak sebuah pertemuan karena memang pada saat itu saya selaku ketua di Gojek berlogo oren pada saat itu, saya memutuskan Bang Awai lah yang menemukan beliau-beliau ini nih, semacam Abi Irlan, terus Om Luka gitu kan. Akhirnya Bang Awai pergi ke mereka untuk pertemuan. Akhirnya kita sendiri menyepakati bahwasanya Gojek berlogo oren dan Gojek berlogo hijau ini menyatu. Awalnya tegang banget, karena kan ya tahu sendiri itu isinya para petinggi semua kan, kita juga canggung satu grup gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya ada pun satu yang masuk ke grup itu. Akhirnya sambil berjalannya waktu dengan kesepakatan bersama, grup yang telah kita bangun yang berlogokan berwarna oranye itu akhirnya dibubarkan dan menjadi satu berlogo hijau yang bernama Gojek Mania, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri. Jadi gini Bang, kalau Gojek sampai saat ini alhamdulillah sudah sekitar hampir 60 anggota. Hampir 60 anggota Gojek Mania yang seperti saya tadi bilang nggak cuma di Jabodetabek, di Bandung pun ada gitu. Dan kegiatan Gojek sih selama ini alhamdulillah yang masih berjalan seperti kopdar, pertemuan-pertemuan gitu kan. Terus ya semacam kayak fun football, main bola gitu kan, alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Jadi pada saat itu kita diketuai kan sama Bang Awai ya. Bang Awai, jadi pada saat pemilihan dulu, Bang Awai meminta izin kepada saya untuk mendampingi dia sebagai wakil dan pengurus-pengurus yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan sebagaimana mestinya. Kalau keunikan, ya unik ya, kita perkumpulan suatu komunitas yang berlabelkan driver ojek online. Itu sih bagi saya keunikannya, beda dengan yang lain gitu. Meskipun yang saya tahu juga di komunitas lain ada juga ya yang cinta Persija di ojek online lain. Tapi bagi saya itu suatu keunikan ya, kita anggotanya para driver ojek online yang dimana kalau nonton di tribun tuh ada yang wah apa sih namanya berlogokan berbeda gitu.
Dari kegiatan Gojek Mania itu banyak sih ya pada saat itu ya. Mungkin kayak semacam fun football gitu. Di luar pertandingan Persija lah ya. Kayak semacam perkumpulan, silaturahmi. Itu sih kegiatan-kegiatan dari Gojek Mania sendiri. Kalau visi kita cuman ingin aja mempersatukan driver ojek online yang ada di Jabodetabek khususnya, merangkul agar kita menjadi suatu komunitas yang lebih dari keluarga. Bukan keluarga lagi, lebih dari keluarga gitu. Jadi kita bukan hanya sebuah komunitas. Jadi kita lebih dari keluarga yang dimana satu sakit semua. Itu sih kalau awal visi dan misinya. Jadi dari awal terbentuknya Gojek Mania itu yang saya tahu ada 2 syarat penting yang agar bisa masuk ke komunitas Gojek itu. Yang pertama, dia adalah Gojek, driver online Gojek ya. Dan yang kedua yang pasti dia Jackmania. Dari Korwil mana? Karena pada saat perkenalan diri itu sudah pasti ditanyakan itu. Dari Korwil mana? Terus biasa ngebit di mana? Gojek mana gitu bahasanya kan. Basecamp mana awalnya gitu sebelum masuk ke Gojek Mania. Dan itu ada step-stepnya. Apabila mereka atau salah satu dari calon anggota ini mau masuk ke Gojek Mania, nggak sembarangan udah ikut kopdar, udah memperkenalkan diri langsung masuk, enggak. Ada step-stepnya. Untuk biasanya beberapa kali pertemuan baru bisa masuk. Karena kita ingin mendalami dulu nih. Gitu. Jadi kalau untuk orang ini kan biasanya kencangnya di awal doang nih. Biasanya ada yang begitu, kencangnya di awal doang Bang. Jadi kita punya peraturan atau punya statement, emang kalau bagi yang mau masuk ke Gojek, sering-sering main deh ke pos 1. Kita punya base camp Bang, namanya pos 1. Itu ada di daerah SCBD. Itu kita biasanya di sana sore sampai malam. Kalau siang kita punya pos 3. Itu ada di jalan di daerah apa saya lupa juga tuh namanya. Daerah Senopati juga. Nggak jauh dari SCBD. Itu kalau siang kita di situ. Jadi bagi calon yang ingin masuk ke Gojek, ya sering-sering silaturahmi aja gitu Bang. Gitu. Jadi sering-sering silaturahmi, dan yang pasti yang tadi saya bilang ada 2 persyaratan. Dia adalah Jackmania dan dia adalah driver ojek online khususnya Gojek. Untuk saat ini kita lagi nggak ada pembukaan masuk ke ini ya, maksudnya ke komunitas Gojek Mania. Dari beberapa tahun sebelum COVID kita belum ada pembukaan untuk anggota baru. Tapi kemungkinan besar nanti akan kita bicarakan kepada yang lainnya juga perihal itu. Jadi gini Bang, kalau kopdar kita itu biasanya minimnya sebulan sekali. 1 bulan sekali tuh pasti ada pertemuan. Jadi kalau kopdarnya kita itu untuk tempat pindah-pindah Bang ya. Nggak di satu titik gitu, entah di selatan, entah di Jakarta Timur, entah di Jakarta Barat atau Utara sekalipun gitu. Untuk pembahasan pada saat kopdar ini ya untuk apa ya, kemajuan Gojek Mania itu sendiri gitu, bikin acara apa, terus bikin suatu hal-hal yang baru lah ya gitu kan di dalam konteks ya driver ojol dan Jackmania. Alhamdulillah Bang, kalau untuk acara sih setiap tahun ada. Alhamdulillah setiap tahun ada. Dan lebih tepatnya di acara anniversary, di acara hari jadi Gojek Mania. Dan alhamdulillahnya nih hari ini Gojek Mania memasuki usia yang ke-8 tahun. Hari ini. Jadi setiap tahunnya ada suatu acara. Jadi harapan saya dan untuk kepada Gojek Mania nih, semakin solid, semakin kompak, semakin kencang lagi kekeluargaannya. Jangan pernah lelah dalam mendukung Persija. Jadi kalau untuk Gojek Mania sendiri ya, Gojek Mania sendiri kan biasanya tuh
membuat acara tuh di malam hari, di sore atau malam hari. Entah itu ada pertemuan, entah itu ada kopdar, biasanya sore atau sampai malam hari. Dan itu pun di hari weekend, di weekend, di hari libur, entah hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi ya kita bisa membagi antara keluarga dan komunitas. Alhamdulillahnya kita pernah melakukan away terjauh tuh ke Bali. Itu rombongan Gojek banyak yang berangkat di tahun 2018 ke Bali. Kalau untuk selama perjalanan karena kita pesawatnya mencar-mencar ya Bang ya. Nah, pesawatnya mencar-mencar, jadi kita ya cuma sekedar cerita aja, ada yang ketakutan naik pesawat karena memang ada yang baru pertama kali naik pesawat gitu kan. Ada yang wow, parno lah bahasanya, udah ketakutan duluan. Tapi ya karena niat kita ke Bali buat nonton Persija, buat dukung Persija untuk menjadi juara pada saat itu, ya udah memberanikan diri aja. Awalnya takut, termasuk saya sih sebenarnya agak parno juga naik pesawat, belum pernah kan. Ya akhirnya bismillah lah kata saya kan. Bismillah berangkat, alhamdulillah sampai ke Jakarta dengan selamat tanpa adanya kekurangan sama. Alhamdulillah kalau saya sih nggak ada ya. Cuman kalau komunitas Gojek ada cerita-cerita yang bagi saya itu kurang enak. Kurang enak tapi unik. Kurang enak tapi unik. Ada salah satu orang, maksudnya ada suatu perjalanan away tahun 2017 apa kalau nggak salah, 2016-2017 itu ke Cilacap. Pertandingan uji coba ke Cilacap, pertandingan dicoba. Jadi ada salah satu anggota kita nih, kita pada saat itu berangkat sekitar 6-7 orang pakai mobil pribadi berangkat dari Jakarta ke Cilacap. Ada salah satu anggota kita yang memantau melalui Google Maps ceritanya Bang. Memantau melalui Google Maps. Udah biar gua aja deh yang ngatur. Ya bagaimana supir bagaimana nggak ngikut dia aja kan. Suatu perjalanan kita nyampe di Brebes, kita keluar tol Bang. Karena perintah dari yang ngeliatin Google Maps ini, kita keluar tol, suruh ikutin jalan, sampai di pertengahan jalan ternyata kita di tengah sawah Bang. Maju kena, mundur kena. Wah itu pengalaman paling nggak enak tapi unik gitu. Tapi alhamdulillahnya dibantu warga pada saat itu, mobil masih bisa jalan setapak gitu kan di tengah sawah. Itulah pengalaman paling unik di Gojek untuk away Bang. Persija itu apa ya? Cinta sih bagi saya. Cinta karena sudah banyak pengorbanan yang saya lakukan ya buat Persija. Semua itu karena cinta. Kalau untuk penyesalan sepertinya sih ya saya merasa ya udahlah, mau diapain lagi gitu. Namanya juga cinta, apabila kita mencintai seseorang, kita disakitin ya udah mau diapain lagi. Ikhlas aja gitu kan. Ya begitupun terhadap Persija gitu. Sudah banyak tempat kerja yang saya bahasanya sudah banyak tempat kerja yang resign. Saya maksudnya banyak bekerja di perusahaan-perusahaan gitu ya. Dan memang banyak resign ya karena nonton bola. Sampai hal yang masih ngebenak di batin saya sampai saat ini. Saya punya orang tua, pada saat itu dispensernya saya jual. Buat nonton bola, buat beli tiket. Itu hal yang belum saya lupain sampai sekarang. Sampai pulang dari stadion nanya orang tua saya, dispenser kemana Cip? Nah, dispenser aja jual buat beli tiket. Itu hal yang paling belum saya lupain sampai sekarang.
Kalau Persija kalah, perasaan gue kayaknya lemas banget. Bad mood lah, mau ngapa-ngapain tuh jadi segen. Kalau orang Betawi bilang udah segen banget, mau ngapain juga udah mager gitu. Udah segen aja ngapa-ngapain hawanya kalau Persija kalah. Kalau untuk Gojek Mania, gue melakukan sering sosialisasi, Bang. Ada informasi-informasi apa, informasi penting sekalipun, ya diharapkan ada pertemuan. Jadi nggak putus tali silaturahmi, meskipun pada saat itu juga lagi nggak ada pertandingan pun, ya kita harus tetap ada pertemuan. Jadi agar kekeluargaan ini nggak hilang, gitu aja. Kalau untuk kejadian nggak enak, Bang, itu nggak ada sih. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Karena memang kita welcome aja gitu, orangnya sering silaturahmi ke sana, sering silaturahmi ke sini. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini kita nggak ada suatu gontok-gontokan nama dari entah itu komunitas sekalipun, entah itu korul apa segala macam tuh, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Momen pertandingan melawan Mitra Kukar, Bang, ya. Melawan Mitra Kukar di tahun 2018. Itu pada saat Persija mau angkat piala, mau juara. Itu pertandingan paling berkesan bagi saya yang sampai meneteskan air mata. Ya itulah musim tim terbaik bagi saya ya di tahun 2018. Di tahun 2018 itu yang memang momen Persija dari step-step dari kiper, belakang, tengah, pemain depan, pelapis pun hampir setara bagi saya di tahun 2018 itu. Kalau untuk sosok pemain sampai saat ini saya masih mengidolakan Ismet Sopyan. Jujur saya masih mengidolakan Ismet Sopyan meskipun beliau sudah pindah klub ke Bekasi FC. Tapi jujur saya masih mengidolakan beliau, Ismet Sopyan. Kalau untuk sosok pelatih, saya lebih suka ke Teco ya. Ke Teco pada saat Coach Teco di tahun 2018. Karena bagi saya memang perjuangannya tuh luar biasa dari tahun 2017 megang Persija, melatih Persija, 2018 juara. 2018 juara. Itu bagi saya berkesan banget. Pelatih yang baiklah bagi saya. Semoga Persija kedepannya kembali ke track kemenangan, Bang. Karena udah 5 kali pertandingan kita sedih ngelihat Persija kalah seri gitu. Semoga di libur 2 minggu ini setelah pertandingan berikutnya Persija kembali ke track kemenangan. Dan syukur-syukur Persija bisa juara. Harapan ke Jackmanianya gimana, Bang, ya? Kita ya lebih kompak lagi deh. Lebih kompak lagi, lebih solid lagi dalam mendukung Persijanya, lebih bersatu lagi dalam mendukung Persijanya. Jadi kalau untuk Jackmanianya lebih solid lagi deh, lebih solid lagi, lebih kencang lagi kekeluargaannya. Ya dirapatkan lagi lah barisannya gitu. Untuk Jackmanianya sendiri, untuk anggota-anggotanya. Jakarta apa ya? Suatu kota yang bagi saya tuh sangat luar biasa. Sampai ada lagunya dari Marseside, dihina, dicaci, tapi bagaimana kau bisa hidup tinggal di Jakarta. Saya sangat bangga jadi orang Jakarta. Gue Acit, dari Wakil Ketua Komunitas Jackmania, ini cerita gue.